Salam dan selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat berterima kasih karena diberi peluang untuk berkongsi kepada kita tentang satu tajuk yang sangat menarik, sangat interesting, yang berbunyi mengasahkan kepemimpinan kanak-kanak generasi Alpha. Jadi tajuk ini mendorongkan kita untuk mengasahkan kepemimpinan kanak-kanak generasi Alpha. Jadi generasi Alpha ini anak-anak yang lahir dari dalam tahun 2010 dan seterusnya. Ini adalah anak-anak generasi Alpha. Kita hidup dalam masa depan ataupun masa perubahan yang sangat laju. Banyak perkara yang bergerak laju dalam masa zaman sekarang ini, kemajuan teknologi dan yang begitu laju, dan juga peralihan budaya dan juga perubahan global yang sangat luas yang kita sedang hadapi pada zaman sekarang ini. Jadi generasi Alpha kita ini sedang membesar di dalam dunia yang tidak seperti yang sebelum ini. Dan kanak-kanak ini adalah anak yang membesar dalam dunia digital dan terdedah kepada maklumat yang luas dari usia muda. Dan tetapi di tengah-tengah semua ini, satu perkara yang tetap adalah panggilan kita untuk membesar mereka dalam kebijaksanaan dan memberi tunjuk ajar yang benar kepada mereka, dan juga menyediakan mereka untuk memimpin dengan integriti dan juga memimpin dengan penuh keberanian dan juga memimpin dengan penuh belas kasihan daripada Tuhan. Jadi oleh karena itu, dengan itu mari kita baca bersama-sama daripada Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Mazmur 127 ayat 1 katakan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah satu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pelawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang." Jadi bacaan Mazmur 127 ini sangat jelas kepada kita bahwa dia katakan kalau kita tidak bekerjasama ataupun memanggil ataupun bersandar kepada Tuhan dalam kita membangun rumah tangga kita, dalam kita membesar generasi Alpha ini, sia-sialah usaha kita, dia kata. Tapi dengan kita memiliki Tuhan di dalam rumah tangga kita untuk membesar generasi Alpha ini, baru dia katakan karena Tuhan memberi makan kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi di sini juga dia katakan bahwa sesungguhnya anak-anak ini adalah milik pusaka yang daripada Tuhan, yang juga adalah hadiah yang daripada Tuhan kepada kita. Jadi kalau kalau kita lihat, dia kata anak-anak yang ada ini adalah milik pusaka kepada kita. Jadi berarti kalau dia adalah milik pusaka daripada Tuhan, jadi berarti dia adalah sesuatu yang Tuhan bagi kepada kita, yang terbaik kepada Tuhan, dari Tuhan untuk kita menjaga, pelihara dengan baik. Jadi karena
ini yang terbaik daripada Tuhan. Jadi kita harus jaga, karena dia kata bahwa kalau kita membuatkan tabung panah kita dengan baik, menjaga dengan baik, kita tidak akan rasa malu berdepan dengan musuh kita. Jadi dalam kita mendidik generasi alfa ini dengan betul, kita dapat berdiri tegak dan berdiri baik di hadapan musuh kita, karena kita dapat sokongan yang baik daripada anak-anak yang kita bentuk. Karena itu yang dikata dalam firman Tuhan yang kita baca sebagai anak panah yang membuatkan kita di dalam tangan seorang pelawan. Oke, jadi itu yang dikatakan daripada Mazmur. Jadi untuk kita memanggil ataupun menjemput Tuhan untuk kerjasama dalam kita membentuk generasi muda ini adalah kita harus yang pertama kita harus mulai dengan kepemimpinan terjadi dalam anak-anak kita, bermula dengan identiti mereka dalam Kristus. Itu sangat penting. Mereka harus mengenal identiti mereka dalam Kristus. Siapa mereka? Siapa diri mereka di dalam Kristus? Jadi itu sangat-sangat penting, karena itu yang membuatkan mereka dapat memimpin sebagai dalam generasi alfa ini dalam menghadapi banyak masalah ataupun cebaran-cebaran yang ada. Tetapi kalau mereka mengenal identiti mereka dengan sebenarnya dalam Kristus, mereka dapat menjadi pemimpin yang indah dan baik dalam Tuhan. Karena itu yang dikatakan dalam Yeremia 1 ayat 5, dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam kandungan, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau lahir, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dalam ayat ini yang kita baca, dia katakan bahwa generasi alfa yang ada dengan kita pada saat ini adalah yang Tuhan telah tetapkan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi kalau mereka menjadi nabi bagi bangsa-bangsa ini, mereka harus memiliki Kristus dalam kehidupan mereka. Sangat penting. Ya, mereka dibimbing untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kalau banyak di antara kita sudah mendengar tentang movement yang dipanggil 414 window, jadi di mana mereka ini berusaha untuk menjangkau anak-anak dari umur 4 tahun sampai 14. Dan dalam lingkungan umur inilah yang paling senang, paling mudah untuk menjangkau mereka. Kalau mereka sudah tua, memang mereka sudah susah untuk dibimbing, ataupun sudah mereka untuk memiliki pendirian sendiri. Jadi susah untuk mereka untuk mempercayai dengan cepat apa yang kita katakan. Tetapi kalau mereka dijangkau waktu dalam umur 4-14 tahun itu, dengan senang mereka akan percaya dan menyerahkan kehidupan mereka kepada Tuhan. Dan kita harus follow up mereka dalam kehidupan mereka seterusnya, supaya iman mereka menjadi mantap, menjadi kuat di dalam Tuhan. Jadi dari sanalah mereka akan mengenal identiti mereka dengan mendalam. Jadi karena itu yang juga yang dikata dalam firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11, dikatakan setiap anak dilahir dengan tujuan yang Tuhan rancangkan. Jadi Tuhan memiliki rancangan yang indah untuk anak-anak kita. Jadi kepemimpinan bukan hanya tentang pengaruh. Oh, dia banyak kawan, banyak orang, banyak pengikut dia. Memang itu adalah satu ciri-ciri tentang kepemimpinan. Tetapi kepemimpinan yang paling indah, paling baik adalah tentang mengetahui siapa kita dalam Kristus. Kalau dia sudah kenal dengan benar siapa dia dalam Kristus, dia akan berdiri teguh, dia akan tahu. Dan kuasa kudus Tuhan akan menolong dia dalam dia menjadi pemimpin. Jadi dia dapat mempengaruhi banyak orang lagi kepada
Tuhan dan juga dalam kepemimpinannya. Jadi kita harus ajar anak-anak bahwa mereka dipilih oleh Tuhan, mereka dikasihi oleh Tuhan dalam kehidupan mereka, dan juga mereka dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin, menjadi orang yang Tuhan panggil, karena mereka mengenal identiti mereka di dalam Tuhan. Jadi kita harus galak anak-anak kita untuk melihat diri mereka melalui mata Tuhan. Jadi kita harus dalam kita membimbing mereka, tegaskan nilai dan keunikan mereka. Jadi tegaskan bagi mereka, tanam dengan dalam kehidupan mereka nilai mereka di dalam Tuhan, dan juga keunikan mereka yang Tuhan telah bentuk mereka dalam kehidupan mereka. Jadi itu harus mereka kenal dengan mendalam. Jadi kita harus bantu mereka untuk menemui karunia kerohanian mereka, karunia rohani yang ada dengan mereka lebih awal dalam kehidupan mereka. Kalau kita dapat mengenal karunia rohani mereka lebih awal, lebih senang kita membentuk mereka, anak-anak kita yang dalam generasi alfa ini, dalam mereka dibentuk menjadi pemimpin pada masa akan datang. Jadi yang kedua, Tuhan ada rancangan terbaik untuk generasi alfa. Jadi Tuhan kita mempunyai rancangan yang terbaik untuk mereka. Karena ini adalah yang seperti yang kita kata awal tadi dalam Yeremia 29 ayat 11. Saya bacakan untuk kita. Yeremia 29 ayat 11 katakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan." Jadi rancangan Tuhan untuk anak-anak kita adalah, untuk generasi alfa ini adalah rancangan damai sejahtera, supaya mereka akan hidup dalam damai sejahtera. Dan juga rancangan dia seterusnya adalah supaya mereka memiliki hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi ini adalah rencana Tuhan untuk generasi alfa kita. Jadi Tuhan mempunyai rencana untuk setiap orang, bahkan anak-anak kita. Rancangan Tuhan adalah untuk damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi ayat ini memberi harapan kepada mereka yang sedang melalui masalah yang mereka sedang hadapi, masa yang sukar yang mereka sedang hadapi. Mereka harus tahu, mereka harus kenal bahwa Tuhan tetap bekerja di balik semua masalah itu, di belakang semua kesulitan yang mereka sedang hadapi, bahwa Tuhan sedang membentuk mereka karena Dia memiliki rancangan yang sangat baik untuk mereka. Jadi generasi alfa membesar dalam era digital yang penuh dengan peluang. Dengan adanya penuh dengan peluang juga, ini diikut dengan penuh dengan cabaran juga, yang seperti cabaran yang belum pernah kita alami sebelum ini. Jadi ini adalah cabaran-cabaran yang anak-anak kita sedang lalui pada sekarang ini. Jadi Allah telah mempercayakan kita untuk membentuk, memperkembangkan mereka di dalam Dia, di dalam Tuhan. Jadi anak-anak kita ini adalah anak-anak yang kreatif. Mereka mahir teknologi dan bersemangat untuk belajar. Jadi jangan abaikan peluang ini. Kita harus grab this opportunity, peluang yang seperti ini, karena untuk mengajar mereka, untuk membentuk mereka, karena ini adalah masa mereka bersemangat untuk belajar. Jadi tugas kita adalah mengenali dan membentuk keunikan yang ada dalam mereka. Jadi karena setiap anak kita memiliki keunikan yang berlainan. Jadi
lihat, cari keunikan mereka ini, bentuk keunikan yang ada dalam setiap diri mereka itu, supaya mereka akan dibentuk sebagaimana Tuhan mau dalam kehidupan anak-anak generasi alfa kita ini. Jadi kita harus memberi inspirasi agar mereka dipimpin dengan dalam iman mereka dengan tujuan kepada jalan yang benar. Jadi kita harus memberi inspirasi kepada mereka supaya mereka akan terus kuat dalam iman mereka dan terus berjalan dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan yang mereka telah terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan yang ketiga, mari kita lengkapkan mereka dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat penting dalam membentuk anak-anak ini menjadi dalam kepimpinan generasi alfa kita ini. Mereka harus dibentuk dalam pengetahuan mereka dan juga mereka harus bijak dalam bertindak dalam pengetahuan yang ada. Oke, jadi itu yang dikatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 5. Dikatakan, jika di antara kamu ada yang kurang hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberi kepada semua orang dengan murah hati dan tanpa celah, maka hal itu akan diberi kepadanya. Jadi dia katakan di sini, kalau ada di antara kita yang kurang hikmat, dia harus minta daripada Tuhan. Jadi bimbing anak-anak kita, pimpin mereka dalam mereka hidup dalam Tuhan, pimpin mereka untuk memerlukan keputusan yang bijak dalam kehidupan mereka. Jadi cara mereka untuk hidup dalam pengetahuan yang mendalam dan kebijaksanaan yang indah itu adalah mereka harus minta daripada Tuhan. Jadi karena daripada doa mereka, minta daripada Tuhan melalui doa mereka dan juga melalui belajar daripada firman Tuhan. Dan juga jangan lupa untuk mereka belajar daripada kita. Pengetahuan-pengetahuan yang harus mereka kenal daripada kita, yang kita harus bagi kepada mereka. Jadi ajar anak-anak kita tentang pengetahuan-pengetahuan untuk kehidupan, bagaimana mereka harus hidup di dalam masyarakat, bagaimana mereka harus hidup kalau mereka seorang diri, jauh daripada orang-orang yang beriman. Jadi mereka harus kenal semuanya itu pengetahuan yang mendalam seperti itu, karena dalam dunia yang penuh dengan perkembangan digital yang luas ini, kebijaksanaan adalah kunci untuk menebus semuanya itu. Jadi oleh karena itu kebijaksanaan yang dalam yang berakar dalam Tuhan itulah yang akan menjadi kunci untuk mereka mengalahkan semua masalah ataupun apapun cabaran yang ada. Jadi kita harus sebagai ibu bapak, sebagai orang pengasuh generasi alfa ini, kita harus ciptakan persekitaran di mana anak-anak kita boleh bertanya dan boleh meneroka kebenaran Alkitabiah melalui kita, bertanya, bersoal dan berbincang dengan kita. Jadi kita harus create persekitaran, okay? Jadi dengan mereka. Jadi dan belajar membuat pilihan yang betul di dalam kehidupan mereka. Jadi kita harus ajar mereka bagaimana mereka harus membuat pilihan yang betul dalam kehidupan mereka supaya mereka dijaga dengan baik dan pengetahuan yang ada dipakai dengan penuh kebijaksanaan yang ada. Jadi yang keempat, keberanian dalam Kristus melahirkan tanggung jawab yang sejati. Itu yang dikata dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Dia kata, jangan biarkan sesiapa memandang rendah kamu karena kamu masih muda. Tetapi jadikanlah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih dan iman, dan dalam kesucian. Jadi ini adalah kata
1 Timotius pasal 4 ayat 12 itu. Oke, jadi umur bukan penghalang kepada kepemimpinan. Umur kita ini bukan menjadi penghalang, tetapi anak-anak boleh memimpin melalui teladan mereka dan juga melalui kebaikan yang ada dalam kehidupan mereka, dan juga mereka juga boleh memimpin dengan kejujuran yang ada karena iman mereka yang dalam di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan mereka akan dapat menjadi menjadi pemimpin yang baik. Jadi kita harus galakkan mereka untuk bertanggung jawab, bertanggung jawab dalam perkara-perkara kecil. Jadi dalam tugas mereka, tugas yang diberi kepada mereka. Jadi juga mereka dapat bertanggung jawab di dalam kerja sekolah mereka dan juga membantu orang lain. Jadi itu adalah kita harus galakkan, kita harus dorongkan semua itu dalam kehidupan anak-anak kita. Dan keberanian dan tanggung jawab bukan sekadar satu sifat saja, tetapi keberanian dan tanggung jawab ini adalah asas kepada kepemimpinan yang berwibawa. Ini adalah dasar kepada kepemimpinan yang baik, yang disanjung dan yang dapat membimbing orang lain. Jadi setiap langkah kepemimpinan bermula dengan keberanian untuk bertindak dan kesediaan mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mereka telah ambil. Kalau mereka bertindak, mereka harus sedia untuk bertanggung jawab atas semuanya itu. Itu adalah keberanian yang harus diajar kepada anak-anak kita. Jadi beri peluang kepada anak-anak kita untuk memimpin di gereja, di sekolah, di rumah, dan kita harus rayakan usaha dan pertumbuhan mereka. Kita beri puji kalau mereka telah mencapaikan dalam usaha yang telah mereka lakukan. Dan yang kelima adalah didik kepemimpinan yang bersifat hamba. Jadi kita harus mendidik mereka dalam kepemimpinan yang bersifat hamba dalam kehidupan mereka, karena mereka dapat belajar ini daripada Tuhan Yesus kita yang telah menjadi juru selamat kita. Kita baca ini dalam Markus pasal 10 ayat 45. Dia katakan, sebab anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dari sini dikatakan kepemimpinan sejati berakar dalam perkhidmatan. Jadi Yesus menjadi contoh kerendahan hati dan belas kasihan. Itu yang kita dapat lihat daripada tindakan dalam kehidupan Yesus Kristus. Jadi ajar anak-anak kita bahwa kepemimpinan bukan tentang kuasa, tetapi tentang membantu orang. Jadi ini adalah, kita harus ajar anak-anak kita bahwa kepemimpinan ini bukan tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang bagaimana kita membantu orang lain untuk berdiri, untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, dan juga menjadi orang yang dapat dipercayai kemudian. Jadi kita harus membantu anak-anak kita melihat keadaan ini, karena mereka membentuk orang lain menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang dapat dipercayai. Jadi ini adalah kepemimpinan yang indah, yang baik. Jadi bukan dia dilihat daripada berkuasa saja, tetapi dalam kita membentuk orang lain. Itu yang sangat penting. Jadi mari kita ajar generasi Alfa ini dalam pelayanan yang penuh kerendahan hati. Jadi kalau anak-anak kita diajar, generasi Alfa ini diajar
dalam satu kepemimpinan yang penuh dengan kerendahan hati, mereka akan dapat memimpin dengan baik, karena di mana ada kesombongan, di sana mulainya kejatuhan. Jadi kerendahan hati ini adalah juga satu daripada kunci keberhasilan dalam kepemimpinan. Jadi bimbing mereka dalam kepemimpinan yang melayani dengan rendah hati. Dan sebagai kesimpulan, kita harus menanam benih untuk pemimpin masa depan. Generasi Alfa mempunyai potensi yang luar biasa. Sebagai ibu bapak, guru, dan mentor rohani, kita dipanggil untuk mempertajamkan kemahiran kepemimpinan mereka. Jadi bukan hanya untuk berjaya di dalam dunia ataupun kejayaan duniawi, tetapi untuk membawa impak kerajaan surgawi yang indah dimanapun mereka berada. Oke, marilah kita membangkitkan generasi yang memimpin dengan kasih, berjalan dalam kebenaran, dan menyinari terang Kristus dalam kehidupan mereka, dalam setiap bidang kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Biarlah terang Kristus itu menyinari dalam kehidupan mereka sebagai kepemimpinan bagi kanak-kanak generasi Alfa ini. Terima kasih, dan Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Terima kasih semua.